Shalom rekan muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 31 Juli 2021, ibadah seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang dilaksanakan secara virtual. Kami berharap melalui ibadah ini kita semakin dikuatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Siapkan hati dan pikiran kita memasuki saat yang teduh. Ketika kita merasa bahwa kehidupan yang dijalani saat ini sangat berat, yang ada dalam benak kita ialah apa dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan segala beban, pergumulan, permasalahan, bahkan segala ketakutan-ketakutan yang ada. Percayalah bahwa Tuhan peduli dan selalu ada untuk kita. Sujud di altarnya. Rekan muda-mudi sekalian diundang untuk berdiri. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti.
Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kami memutuskan untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu dan untuk merasakan hadir-Mu. Ya Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami. Kau yang berkuasa atas segalanya. Ya Tuhan, tiap jam. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita naikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Bapa, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami berterima kasih karena Engkau tak pernah melepaskan kami dari kasih-Mu. Kau yang selalu temani dan menjaga kami dalam lembah yang kelam. Kami yakin bahwa Tuhan hadir dalam ibadah saat ini. Demikian juga Tuhan, saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami bukan hidup melalui roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar
dari mulut Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-12 dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sekaligus doa syafaat. Shalom, rekan muda-mudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap kuat. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong agar kami senantiasa dapat menjalankan perintah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan segenap firman Tuhan di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Nas yang menjadi dasar renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 yang telah dibacakan oleh liturgus. Rekan muda-mudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berbicara tentang ragi, ini kemudian mengingatkan kita kepada bahan baku untuk membuat donat. Ketika ragi dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain seperti tepung, telur, gula, dan lain sebagainya, lalu digoreng dan menjadi sebuah donat yang sangat menggugah selera. Ragi yang tadinya kelihatan, kini telah bercampur dengan adonan dan tidak terlihat lagi. Namun efek yang diberikannya sangat mempengaruhi adonan yang ada. Dalam teks ini, mengapa Yesus menyamakan ajaran orang Farisi dan orang Saduki dengan ragi? Sebab sama seperti ragi yang tidak terdeteksi lagi dan sangat mempengaruhi seluruh adonan,
Demikian pula dengan ajaran orang Farisi dan Saduki, sudah tidak bisa dideteksi lagi. Tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana kesalahan konsep dalam ajaran mereka. Dan tidak banyak juga orang yang tahu bahwa mereka ini sebenarnya sedang menjauhkan umat Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Sebenarnya kedua golongan agama ini saling bertentangan tentang ajaran mereka. Akan tetapi ketika melawan Yesus, mereka sangat kompak. Ajaran mereka sangat menentang dengan ajaran Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab dalam bayangan mereka, Mesias ini adalah seorang pemimpin politik atau militer yang akan membuat Israel kembali mengalami masa jayanya. Itulah yang menyebabkan mereka tidak percaya dengan Yesus. Konsep yang diambil oleh Yesus, ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini gagal dipahami oleh murid-muridnya. Padahal murid-muridnya terus bersama-sama dengan Yesus. Di tengah-tengah dunia saat itu maupun saat ini, ada begitu banyak ajaran sesat. Ada yang menggunakan Alkitab sebagai dasar firman-Nya, tetapi tafsirannya salah. Ada pula pengajaran yang sangat menarik perhatian, karena mereka menjanjikan sesuatu hal yang menguntungkan. Tetapi hal itu hanya mencukupkan kebutuhan jasmani dan bukan kebutuhan rohaninya. Akan sangat sulit membedakan ajaran yang baik dan ajaran yang salah. Oleh sebab itu, rekan muda-mudi sekalian, ada dua hal yang perlu kita latih agar dapat mengenal dengan baik ajaran dan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal 17, Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu yang kedua adalah memiliki kepekaan mendengarkan suara Tuhan untuk mengikut Dia dengan tepat dan setia. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkali-kali, bahkan puluhan ribu kali, tidak menjamin atau tidak cukup untuk membuat kita peka mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu, kita pun harus terus berdoa agar Roh Kudus dapat melembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan dan kita pun dapat menerima setiap ajaran Tuhan yang benar dan bukan ajaran yang sesat. Oleh sebab itu, rekan muda-mudi sekalian, sebagai calon pemimpin gereja di masa yang akan datang, terus latih diri kalian dengan 2 poin yang telah saya katakan tadi. Yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada tempat ini telah dipilih Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Rekan-rekan sekalian boleh menyampaikan setiap permohonan dan syafaatnya di dalam hati masing-masing, dan sama-sama nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan hati dan pikiran kami sekalian muda-mudimu. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keadaan kami saat ini. Dan terlebih-lebih saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, bimbing dan sertai kami, agar kami semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan agar kami senantiasa terus memiliki kerinduan
untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terus berikan kami kekuatan dan kesehatan dalam masa-masa muda kami. Kami memohon pula Tuhan agar Engkau senantiasa menolong kami menemukan jalan keluar yang terbaik ketika kami berada dalam pergumulan. Dalam masa-masa pendidikan kami, Tuhan sertai agar kami boleh menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua kami, terlebih-lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi pemuda-pemudimu yang sedang bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka agar terus mencukupkan kehidupan mereka. Dalam masa depan kami, cita-cita dan harapan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tentukan, dan Tuhan yang akan senantiasa membimbing kami untuk menggapainya. Kami pun berdoa Tuhan agar kami diberikan kekuatan kesehatan pada masa ini, masa pandemi COVID-19, dan kami sama-sama tempat ini melaksanakan ibadah secara virtual. Kami memohon Tuhan agar keadaan saat ini segera dipulihkan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terus berikan kami imun dan iman yang kuat dalam menjalani hidup dan kehidupan kami Tuhan. Setiap permohonan, permintaan muda-mudimu sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, biarlah Engkau meniliknya, Engkau mengabulkannya. Namun di atas semuanya itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami alaskan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam kehidupan kita saat ini, ada banyak berkat dari Tuhan yang kita rasakan. Oleh karena itu, sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan ketulusan hati, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Pujian dengan judul Kubawa Korban Syukur. Tersungkur dan sembah-Mu.
pemudi sekalian diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Percaya kuasa-Nya.
Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari SPP Jemaat Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah dan selamat bermalam minggu. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.